Buat yang tanya, aku harus mulai dari mana dulu? Ini jawabannya. Aku bangun pagi jam 4, menghidupkan lampu, lalu minum dulu. Karena kalau misalnya kita bangun pagi nggak minum, kita nggak akan konsentrasi untuk melanjutkan aktivitas kita. Gak usah banyak-banyak minumnya, cukup 1 gelas aja kok. Tapi yang diminum itu air putih ya. Setelah itu aku lanjut untuk settle tripod aku. Di sini aku pakai tripod L16 dengan panjang 1 meter 57 cm. Kalau kamu yang mau jadi content creator, aku saran deh kamu beli itu karena itulah bagus untuk dipakai content creator. Oke, the third guys, aku sebelum memulai aktivitas itu biasanya aku journaling dulu. Biasanya kalau orang-orang Gen Z bilang journaling itu sesuatu hal yang sangat membantunya dalam to-do list keseharian itu. Jadi sini aku nulis dulu nih, apa nih list aku sepanjang hari ini, aku mau ngapain, dan terus skrip aku tuh gimana. Karena kan gak mungkin kita asal cerita-cerita kan, audiensnya bosen, bingung, terus mikir ini kemana ya ceritanya gitu. Jadi ada baiknya kita harus nyatet apa yang mau kita ceritakan untuk isi konten kita. Setelah itu ritual pagi, aku tuh lanjut untuk masak, itu sarapan pagi. Kali ini aku memilih sarapan yaitu masak jantung pisang. You know guys, kalau saat jantung pisang itu sangat bagus untuk kesehatan ya. Karena jantung pisang itu mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Serta kaya akan mineral, karena itu penting seperti kalium dan magnesium. Kandungan nutrisi ini sangat membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tahu nggak, vitamin itu berfungsi untuk sebagai antioksidan. Nah, untuk kalium itu sangat membantu menstabilkan tekanan darah. Sementara serat membantu menurunkan kolesterol jahat, melancarkan pencernaan, dan mengontrol gula darah. Biasanya untuk jantung pisang itu aku tumis aja guys. Jadi aku tuh nggak mau ribet-ribet. Aku suka yang memang hal yang sederhana kayak tumis, sambal, dan juga digoreng itu doang. Palingnya seperti biasa aku tuh merebus aja. You know guys, kalau kita merebus ikan itu sangat berfungsi untuk mematangkan daging secara sehat tanpa minyak sekaligus karena itu dapat mempertahankan kandungan nutrisinya. Tapi yang nama direbuskan itu sebenarnya kurang enak sih jujur li. Tapi kalau kita pengen sehat, prefer kita harus merebus ikan. Ada 2 manfaat paling utama yang aku mau bilang sama kalian kalau misalnya kita merebus ikan. Itu yang pertama, mengurangi kalori karena proses ini tidak memerlukan tambahan minyak ataupun lemak jenuh. Kalau yang keduanya membuat kaldu. Sisa air rebusan tadi dapat kita gunakan sebagai kaldu ikan yang gurih ataupun sebagai airnya sayur. Misalnya kita kayak merebus pacoy, itu kan butuh air ya. Memang sih ada orang kalau masak pacoy itu kan dia direbus ataupun ditumis. Kalau aku sih biasanya tuh ditumis tapi airnya sedikit. Jadi dengan cara merebus ikan tadi, sisa airnya itu kan gak kita makan semua. Itu bisa kita buat ke sayur tadi. Jadi kan rasanya kan lebih komplit ya, lebih enak dan lebih manis gitu guys. Di sini lanjut aku untuk memotong apple. Jadi kemarin itu aku tempat kakak aku ngasih aku apple. Memang sih aku suka apple sih. Untuk stok apple aku sekarang lagi nggak ada. Jadi kebetulan kemarin kakak aku ngasih apple untuk aku. Dan kebetulan di sini apple sangat manis. Nah seperti biasa yang aku bilang kemarin, pas aku makan, aku tuh nggak megang handphone untuk scrolling. Nah di sini aku megang handphone cuma untuk nge-record doang, ya. Seperti biasa, kita harus makan itu sambil menikmati apa yang kita makan dan menikmati momennya. Karena kan nggak setiap saat kan kita makan kan, hanya waktu tertentu aja, misalnya sarapan, makan siang, sama makan malam gitu. Kalau misalnya kita sambil scrolling, kita nggak tahu nih rasanya apa gitu. Jadi semua berlalu begitu aja tanpa kita menikmati momen-momen indah dalam hidup ini. Dan karena kita masak, kita harus lanjut nyuci piring. Kebetulan di sini piring aku ya gak banyak lah aku bilang. Ya namanya masak kan. Masak cuma satu jenis aja, tapi ya piring kotornya itu pasti banyak. Oh ya, satu lagi aku mau bilang sama kalian, kalau misalnya kita kayak goreng-goreng ikan itu, otomatis kepala kita bakalan berminyak. Jadi ini salah satu kelemahan kalau misalnya kita goreng ikan. Tadi aku nggak sebutin poin ini ya, di sebelumnya tadi aku cuma sebutin 2 poin doang. Jadi poin yang ketiga itu adalah rambut kita jadi berminyak guys. Makanya aku lebih terbiasa itu merebus ikan. Itulah beberapa aktivitasku sepanjang hari ini dan beberapa hal yang tidak bisa aku spill. Ini sekarang sudah sore, sudah jam 6.41.
Ini barusan aku ambil loh videonya. Tadi pagi enggak, karena aku ngerasa kayak udah cukup di video aku. Tapi ternyata kekurangan video. Ini aku barusan take record. Jadi sekarang aku melanjut untuk makan malam. Terima kasih sudah menonton aku ya. Thank you guys. Dan sampai jumpa di vlog aku selanjutnya.